Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sahabatku semua, akhirnya terbongkar apa agama sebetulnya orang ini teman-teman. Walaupun teman-teman meskipun dia sering di media-media sosial mengaku masih beragama Islam, masih seorang muslim, tetapi teman-teman selama ini kita menjadi heran. Kenapa ada orang muslim seperti orang ini yang sering membuat video konten-kontennya yang viral, yang menjelek-jelekkan agama Islam, memfitnah agama Islam, dan mencaci maki agama kita Islam teman-teman. Dan terakhir teman-teman, dia viral menjelek-jelekan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat yang mayoritas di sana adalah umat Islam teman-teman, yang dia katakan sebagai orang barbar. Akhirnya teman-teman terbongkar, ternyata Abu Janda Al-Munafikin ini adalah seorang murtadin. Dia sudah murtad 4 tahun yang lalu teman-teman, dan dibongkar oleh pendetanya sendiri, yakni Saifuddin Ibrahim. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Saifuddin Ibrahim, seniornya Abu Janda, yang dulunya dia mengaku sebagai seorang ustadz, tetapi akhirnya menjadi murtad dan menjadi pencaci dan penghina agama kita Islam. Coba kita simak teman-teman, bagaimana videonya. Abu Janda itu baru kemarin, 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Saya teleponan dengan dia. Lalu saya ajak datang ke Amerika, bawa anak-anakmu, bawa istrimu sekalian, biar anakmu lahir di sini. Tetapi Abu Janda waktu itu masih banyak pertimbangan atau apa, akhirnya ya sekarang anaknya sudah 4 tahun umurnya. Dan istrinya masih muda. Mirip dengan saya juga Abu Janda ini. Nah, jelaskan teman-teman, apa sebetulnya agama Abu Janda sekarang? Yang mana teman-teman, sebelumnya dia mengaku sebagai seorang muslim. Dia mengaku sebagai warga NU teman-teman. Anggota Banser lagi teman-teman. Itu tadi video saya sebagai anggota Banser NU waktu membantu pengamanan malam Natal di Katedral tahun 2017 silam. Itu dia teman-teman, video Abu Janda menggunakan seragam Banser teman-teman, waktu dia menjaga sebuah gereja. Saya dididik, dibesarkan oleh ajaran NU, dikaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader NU, didiklat jadi Banser untuk menjadi warga NU. Di pesantren NU memang para santri dididik untuk samina wa ta'na, artinya kami mendengar dan kami taat. Kami diajarkan ketaatan pada kiai adalah harga mati. Tapi anehnya teman-teman, ketika diklarifikasi oleh seorang jemaah kepada salah seorang kiai NU sendiri teman-teman, ya siapa lagi kalau bukan Singa Aswaja, Bapak Idrus Romli. Beliau adalah salah seorang kiai NU yang sangat terkenal teman-teman, dikenal sebagai Singa Aswaja, singanya podium teman-teman. Dikatakan bahwa Abu Janda ini bukanlah anggota Banser, bukanlah warga NU. Ini gimana ceritanya? Apakah Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, dan geng-gengnya ini barangkali ya, apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kaitannya dengan Banser nih. Bagaimana dengan Banser nih kaitannya? Karena Abu Janda kan bahagian daripada Banser. Kabarnya di Sumbar nih termasuk tokohnya Banser nih Pak Kiai. Gimana nih Pak Kiai? Terima kasih. Abu Janda itu bukan tokoh Banser, hanya memperalat Banser. Dan Banser sudah marah sama dia. Bukan. Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Bapak Idrus Romli ini teman-teman, Banser itu adalah NU. Dan NU ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Abu Janda ini bukanlah anggota Banser, bukan warga NU, dan juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman. Menurut beliau, Abu Janda ini hanya sengaja memperalat Banser teman-teman. Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor, agar menjaga para kiai, para ulama. Banser itu didirikan tujuannya untuk menjaga para ulama, menjaga kiai. Namun teman-teman diperalat oleh Abu Janda. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Idrus Romli tadi, Banser itu diperalat oleh Abu Janda untuk menjaga gereja. Abu Janda itu bukan tokoh Banser, hanya memperalat Banser. Sampai di sini saja kalian mestinya harus tahu dong, kenapa Abu Janda seperti ini? Kenapa Abu Janda memperalat Banser untuk menjaga gereja? Apa tujuannya? Gue ini anggota Banser, gue tuh diajarin untuk mengayomi yang lemah, mengayomi minoritas. This is what I do.
Nggak ada bedanya sama teman sahabat-sahabat Banser yang ngejagain gereja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Idrus Romli tadi, tugasnya Banser itu menjaga para ulama. Ulama-ulama dari kalangan NU. Menjaga kiainya, menjaga gusnya, menjaga ustadznya. Bukan menjaga gereja. Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Jelas sekali teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Idrus Romli tadi, Abu Janda sengaja memperalat Banser. Jadi teman-teman, wajar saja teman-teman kalau kita lihat banyak gereja-gereja yang mengundang Abu Janda ini untuk berceramah atau berkhotbah dalam versi mereka. Setiap ada kasus intoleransi, setiap ada gereja ditolak, setiap ada ibadah Kristen dibebarin, itu pasti dua ayat tuh keluar. Yohanes 15:18-27. Jika dunia membenci, ingat, dia sudah membenci aku dulu sebelum kamu. Yang satu lagi Lukas 23:34. Makanlah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saking seringnya itu ayat keluar sampai hafal gua. Karena yang keluar itu lagi. Ini belum terjadi konflik. Itu karena kalian umat Kristen diajarkan memaafkan, diajarkan kasih. Bahkan teman-teman, di sebuah gereja di Amerika kemarin teman-teman, dia juga diundang lalu berceramah di sana, berkhotbah dengan menggunakan pakaian salib teman-teman. Dia gunakan tuh baju yang melambangkan salib serta menyatakan dia dipolisikan karena mewartakan firman Tuhan, katanya. Firman Tuhan, Yesus, dia percaya, dia yakini sebagai Tuhan. Ini jelas sekali teman-teman keluar dari akidah kita Islam. Saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. Banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa seorang yang mengaku sebagai seorang Muslim berani seperti Abu Janda ini? Berani menyatakan bahwa dia sedang mewartakan firman Tuhan. Yang dia maksud di sini adalah Yesus. Dia meyakini Yesus sebagai Tuhan. Apakah orang Muslim seperti ini? Lalu teman-teman, dia menyatakan ini adalah jalan salib saya. Banyak umat Islam, orang-orang Muslim yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini teman-teman. Namun akhirnya teman-teman terbongkar juga kedok si Abu Janda ini. Ternyata dia adalah seorang murtadin. Sudah 4 tahun teman-teman. Sudah 4 tahun keluar dari agama kita Islam. Dan sudah dibaptis oleh para pendeta. Abu Janda itu baru kemarin, 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Saya teleponan dengan dia. Lalu saya ajak datang ke Amerika, bawa anak-anakmu, bawa istrimu sekalian, biar anakmu lahir di sini. Tetapi Abu Janda waktu itu masih banyak pertimbangan atau apa, akhirnya ya sekarang anaknya sudah 4 tahun umurnya. Dan istrinya masih muda. Mirip dengan saya juga Abu Janda ini. Iya, mirip sekali teman-teman, sangat mirip sekali. Awalnya, Saifuddin Ibrahim ini sama dengan Abu Janda, mengaku sebagai seorang ustadz. Tetapi teman-teman, dalam kelakuannya, dalam dakwahnya, dalam ceramah-ceramahnya selalu menjelek-jelekan agama Islam. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini teman-teman pernah meminta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menghapus 300 ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya teman-teman dia murtad, kabur ke Amerika dan menjadi penghujat agama kita Islam. Ya, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Abu Janda. Bedanya saja teman-teman, Abu Janda ya belum menetap di Amerika. Okelah teman-teman semua, akhirnya kita semua sudah tahu siapa sebetulnya Abu Janda ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.